Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Di sini kami ingin mempresentasikan sebuah materi tentang menilai perkembangan usaha. Dengan mata pelajaran produktif, kreatif, dan kewirausahaan yang dibimbing oleh guru pengajar kami, Ibu Elvi Sukaisih SE. Memulai presentasi ini, perkenalkan kami dari kelompok 4, kelas 12 OTKP, SMKN 43 Jakarta. PowerPoint ini disusun oleh Alivia Zara, Diva Rizky Leovineza, Faiza Febiana, Muhammad Syauki Marwan, Novita Fitriandayani, dan Putri Anggraini. Sebelum kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, jangan lupa like dan komen ya, karena like komen kalian sangat berarti bagi kami. Selamat menonton! Dalam materi ini, saya dan teman-teman saya akan membahas apa itu pengertian dari pengembangan usaha, tahapan pengembangan usaha. Kalian tahu gak apa pengembangan suatu usaha itu? Nah, di sini saya akan menjelaskan apa arti pengembangan suatu usaha. Pengembangan suatu usaha adalah tanggung jawab dari setiap pengusaha atau wirausaha yang membutuhkan pandangan ke depan, motivasi dan kreativitas. Jika hal ini dapat dilakukan oleh setiap wirausaha, maka besarlah harapan untuk dapat menjadikan usaha yang semula kecil menjadi skala menengah, bahkan menjadi sebuah usaha besar. Kegiatan bisnis dapat dimulai dari merintis usaha atau disebut dengan starting, membangun kerjasama ataupun dengan membeli usaha orang lain, atau yang lebih dikenal dengan freelancing. Namun yang perlu diperhatikan adalah kemana arah bisnis tersebut akan dibawa. Maka dari itu, dibutuhkan suatu pengembangan dalam memperluaskan dan mempertahankan bisnis tersebut agar dapat berjalan dengan baik. Untuk melaksanakan pengembangan usaha dibutuhkan dukungan dari berbagai aspek seperti bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, sumber daya manusia, teknologi, dan lain-lain. Menurut Panji Anuraga, beberapa tahapan pengembangan usaha dibagi menjadi 5 tahapan, yaitu tahap 1, identifikasi peluang informasi biasanya dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti 1. Perencanaan usaha, yaitu sebagai proses penentuan visi, misi dan tujuan, strategi, kebijakan, prosedur, aturan, program dan anggaran yang diperlukan untuk menjalankan suatu usaha atau bisnis tertentu. 2. Saran dan usul manajemen kecil. Dalam mengidentifikasi peluang informasi tentu memerlukan saran dan usul manajemen kecil agar dapat menilai perkembangan suatu usaha. 3. Program dan pemerintah. Mengidentifikasi suatu peluang informasi tentunya juga memerlukan suatu program dan pemerintah agar proses mengidentifikasi dapat berjalan dengan lancar dan terarah. 4. Hasil berbagai riset. Peluang usaha. Untuk melakukan identifikasi peluang informasi ini memerlukan berbagai riset dalam peluang usaha dan hasil tersebut menjadi sumber untuk nantinya digunakan dalam mengidentifikasi peluang informasi. 5. Kadin atau asosiasi usaha sejenis. Kadin atau asosiasi usaha sejenis tentunya sangat diperlukan karena dapat digunakan sebagai sumber yang penting dalam mengidentifikasi peluang informasi. Tahap kedua, alternatif usaha. Setelah informasi berkumpul dan dianalisis, maka pimpinan perusahaan atau manajer usaha dapat dirumuskan usaha apa saja yang mungkin dapat dibuka. Tahap 3, seleksi alternatif. Yang banyak selanjutnya harus dipilih satu atau beberapa alternatif yang terbaik dan prospektif. Untuk usaha yang prospektif, dasar pemilihannya antara lain dapat menggunakan kriteria sebagai berikut. 1. Ketersediaan pasar. Ketersediaan pasar merupakan hal terpenting dalam menjalankan usaha dan tentunya harus didapatkan sebelum usaha itu dijalankan. 2. Resiko kegagalan. Dalam menjalankan usaha, pastinya ada resiko yang harus ditanggung seperti resiko kegagalan dalam usaha. Dan yang terakhir tentunya harga. Harga itu sangat diperlukan dan sangat penting dalam menjalankan suatu usaha.
Tahap 4, yaitu pelaksanaan alternatif. Terpilih setelah penentuan alternatif, maka tahap selanjutnya pelaksanaan usaha yang terpilih. Tahap 5, yaitu evaluasi, dimaksud untuk memberikan koreksi dan perbaikan terhadap usaha yang dijalankan. Menilai perkembangan usaha. Tapi di balik semua itu masih banyak pengusaha yang sudah lama menjalani bidang usaha atau bisnis dengan hasil yang belum memuaskan. Omset yang didapat belum meningkat atau malah menurun drastis. 1. Dapat dilihat dari jumlah pelanggan dari waktu ke waktu mengalami peningkatan, yaitu hal ini berarti banyaknya peminat atau konsumen yang menyukai toko atau produk Anda. 2. Jenis dan jumlah barang atau jasa yang dijual semakin bertambah. Ini menandakan keuntungan dari penjualan Anda selama ini mencapai target yang diinginkan. 3. Jangkauan penjualan semakin luas. Semakin hari semakin banyaknya pelanggan usaha Anda yang datang dari luar rayon Anda. Ini menandakan usaha Anda semakin dikenal. Agar usaha Anda bisa dikenal luas, Anda bisa menggunakan iklan di media atau bisa juga dengan menggunakan layanan internet. Yang keempat, modal yang dimiliki semakin banyak. Seiring berkembangnya usaha Anda yang ditandai dengan bertambahnya modal usaha, Anda bisa membuka cabang usaha tanpa perlu melakukan pinjaman modal. Yang kelima, aset usaha atau barang berharga pun bertambah. Berkembangnya usaha Anda bisa dilihat dengan bertambahnya barang-barang aktiva dan barang berharga lainnya yang dapat Anda gunakan untuk kelangsungan usaha Anda jangka panjang. Terima kasih yang sudah nonton sampai akhir. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa di video kita selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.